Amerika selalu berbicara tentang aliansi, tentang solidaritas, tentang dunia bebas yang berdiri bersama. Namun, ketika NATO menolak gagasan Amerika untuk mencaplok Greenland, respons Washington bukan dialog, bukan kompromi, melainkan ancaman, tarif impor, tekanan ekonomi. Pesan yang sangat jelas, jika kalian tidak patuh, kalian akan dihukum. Meski kalian adalah sekutu. Inilah momen ketika topeng kerjasama runtuh. Amerika tidak melihat Eropa sebagai mitra setara. Amerika melihat mereka sebagai penghalang. Dan penghalang dalam logika kekuasaan bukan untuk diajak bicara, melainkan untuk ditekan. Greenland hanyalah pemicu, yang sebenarnya dipertaruhkan adalah kendali, Arktik, jalur militer, sumber daya masa depan. Dan Amerika tidak ingin menunggu dunia berubah. Ia ingin mengamankannya sekarang dengan caranya sendiri. Ketika NATO berkata tidak, Amerika tidak bertanya mengapa. Amerika bertanya berapa harga penolakan ini. Dan jawabannya datang dalam bentuk ancaman tarif terhadap 8 negara Eropa. Negara-negara yang selama ini berdiri di bawah payung yang sama, membawa bendera yang sama, dan mengirim tentara ke medan perang yang sama. Ini bukan konflik dengan musuh, ini intimidasi terhadap sekutu. Pesan yang dikirim sangat berbahaya. Kesetiaan tidak menjamin keamanan, aliansi tidak menjamin perlindungan. Selama kepentingan Amerika terhalang, siapapun bisa menjadi target, bahkan mereka yang disebut teman. Amerika tidak sedang kehilangan kekuatan, justru sebaliknya. Ia sedang menunjukkan kekuatannya dengan cara paling kasar. Tapi disinilah masalahnya. Kekuatan yang dipaksakan, bukan yang dipercaya, selalu memiliki batas. Di mata Eropa, ini adalah alarm keras. Jika hari ini Greenland menjadi alasan, besok bisa jadi hal lain. Energi, perdagangan, kebijakan luar negeri, semua bisa dipaksa tunduk. Dan ketika sekutu mulai merasa diperlakukan seperti bawahan, aliansi tidak lagi kokoh. Ia hanya bertahan karena ketakutan. Sementara itu, China dan Rusia tidak perlu bereaksi. Mereka cukup mengamati. Setiap tekanan Amerika terhadap sekutunya adalah hadiah strategis. Karena tidak ada propaganda yang lebih efektif daripada tindakan itu sendiri. Dunia melihat. Dan dunia mulai bertanya, jika Amerika mengancam sekutunya sendiri, siapa yang benar-benar aman? Amerika mungkin masih kuat, tapi kekuatan yang berdiri di atas ancaman bukan kesepakatan, tidak menciptakan loyalitas. Ia hanya menciptakan jarak. Dan ketika sekutu mulai menjaga jarak, pemerintahan tidak runtuh dengan ledakan. Ia melemah dalam diam. Karena dunia mulai menyadari satu hal. Amerika tidak lagi bertanya siapa sekutunya. Amerika hanya bertanya, siapa yang berani menolak?